Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para rawuh pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat, nikmat jasmani rohani, dan masih diberi nikmat iman Islam sehingga kita bisa melanjutkan membaca kelanjutan kitab Wasiatul Mustafa yang kemarin kita baca sampai di halaman kelima. Seperti biasa, video yang pertama, kedua, ketiga, mungkin di situ banyak penjelasan atau banyak yang tidak bisa dimengerti, penjelasan yang salah. Saya pribadi minta maklumnya, bahkan saya pribadi request pembenarannya daripada para rawuh pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, hai Ali, idza faragta, tatkalane wis rampung sapa sira min toharoti saking sesuci, pahud mangka ngalapa sapa sira ma'an ing banyu, wamsah lan ngusapa sapa sira biadika kelawan tangan loro sira rok bataka ing gulune sira. Wakul lan ngucapa sapa sira subhanakallahumma ing doa atau lapan subhanakallahumma. Subhanaka maha suci Tuhan, Allahumma Subhanaka maha suci Tuhan, Allahumma duh Gusti Allah, wa bihamdika kelawan muji ing sampean Tuhan, asyhadu nakseni sopo ingsun an ing setuwe tingkalan kelakuan iku la ilah ora nana pangeran kang wajib den sembah iku maujud ila angka angin sampeyan Tuhan, wahdaka hale sewiji Tuhan, la syarika ora nana kang nyekutoni iku maujud laka maring Tuhan, astaghfiruka nyuwun ngampura sopo kaulo ing Tuhan, wa atubu lan taubat sapa kaula ilaika datang Tuhan, sumangdur mangka kari-kari ningali sapa sira ilal ardi maring bumi, wa kullan ngucapa sapa sira asyhadu anna Muhammadan ing lafat asyhadu anna Muhammadan, asyhadu nakseni sapa kaula anna Muhammadan ing satuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku abduka kaulane Tuhan, wa rasuluka lan utusane Tuhan, fa innaman mangka setuhune sapa wong kang kala ngucap sapa wong ing hada ing iki doa, ghafarallahu mangka ngampura sapa Allah Gusti Allah lahu kaduwe wong kula sogiratin ing saban-saban dosa cilik wa kabiratin lan dosa kang gedhe. Para rawuh pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saure Kanjeng Nabi kali Sayyidina Ali makaitan selanjutnya, ida farogtah tatkalane pragat sapa sira minat toharoti saking sesuci yang dimaksud insyaallah begini, para rawuh pemirsa semua dan dirahmati oleh Allah, setelah selesai mengambil wudu itu, setelah selesai minat toharoti saking sesuci itu yang ambil wudu, pahud maka ambillah oleh kita, fahud ma'an maka ambil oleh kita, maka kita ngambil air.
terus wamsah, kita usapkan air yang kita ambil itu ke muka gitu. Wamsah biyadika rokbataka, maka air itu ambil ya, wamsah lan ngusap gitu ya, ngusap dengan tangan kita. Rokbataka itu ini apa namanya, ini nih, gulu leher gitu. Jadi setelah kita selesai sesuci ya, kita ngambil air terus usap ini nih, gini nih, leher ya, leher belakang gitu ya. Nah, diusap. Nah, sambil membaca doa. Para rawuh pemirsa, setelah kita selesai sesuci, kita ngambil air ya, terus diusapkan ke leher belakang sini kayak gini, diusapkan gitu. Wakul subhanakallahumma, dan membaca doa. Doanya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini doa ya, yang ketika kita sudah selesai melakukan sesuci terus mengambil air dan diusapkan ke leher seperti ini sambil membaca doa-doanya seperti ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, setelah membaca doa seperti itu tadi, langsung sumangdur ilal ardi, terus kita melihat ke bumi. Mungkin dimaksud lihat ke bawah kali ya, lihat ke bumi itu yang dimaksud lihat ke bawah, sambil mengucapkan asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka, sambil melihat ke bumi, ke bawah gitu ya, mengucapnya asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka. Saya bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hambamu dan utusanmu. Fa innaman qala hada, maka sesungguhnya orang yang membaca doa ini tadi setelah sesuci, ngambil air dan diusapkan ke leher seperti ini ya, terus baca doanya tadi yang bunyinya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus kita melanjutkan melihat sumandul ilal ardi, berarti lihat ke bawah ya, lihat ke bumi, dan membaca asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka. Maka orang yang membaca doa ini itu fa innaman qala hada ghafarallahu lahu kulla shaghiratin wa kabiratin. Artinya orang tersebut akan dimaafkan dosanya, baik dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kayaknya kalau kita saat ini tidak dipertemukan oleh Allah dalam suasana seperti ini, saya membaca kitab ini terus di video sampai yang memperhatikannya, terus misalnya tidak seperti ini, maaf untuk yang misalnya sama sekali baru tahu, mungkin ini akan menjadi sebuah nikmat yang sangat luar biasa kali ya. Ya, mungkin sebelumnya kita kalau habis wudhu biasa-biasa saja. Ternyata setelah kita menyaksikan video ini, walaupun penjelasannya masih mungkin sangat jauh sekali dari yang benar ya seperti itu, tapi alhamdulillah paling tidak kita mengerti kalau selesai berwudu, terus tangan kita ngambil air terus diusapkan ke leher,
sambil membaca doa tadi subhanakallahumma sampai selesai. Setelah itu kita lihat ke bumi sambil membaca asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka. Ternyata itu menyebabkan dosa kita itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Inilah sebuah kenyataan kalau kita mau namanya belajar ya sedikit demi sedikit, insya Allah ya ilmu kita bertambah. Seiring ilmu kita bertambah, insya Allah ibadah kita semakin baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya Ali, hai Ali, innal malaikata satuhune piro-piro malaikat iku yastagfiruna pada nyuwunaken ngampura sopo malaikat lil insani kadue manusia madam selagine ngelanggengaken sopo insan ala toharoti ing atase sesuci walam yahdas lan durung hadas sopo insan atau sopo wong. Nah, keutamaannya kita menjaga wudu, kalau kita selalu menjaga wudu ya, selama wudu kita belum batal gitu loh. Selama wudu kita belum batal, itu innal malaikata yastagfiruna. Sesungguhnya malaikat itu memintakan ampunan buat kita yang menjaga wudu. Artinya yang wudunya belum batal. Jadi enaknya bakal pengen selalu oleh ampunan Gusti Allah ya kita kudu bisa jaga wudu. Misalnya batal wudu maning, batal wudu kan ora apa-apa ya. Batal wudu lagi, nggak apa-apa. Karena kalau kita menjaga wudu itu tadi keuntungannya, iya malaikat itu memintakan ampunan buat kita sepanjang kita wudunya belum batal. Waduh, ya kalau saya nanya enak apa enggak, ya pasti jawabannya enak yang kita dipintakan maafnya oleh malaikat. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah kita mau menjaga wudhu? Ya harus mau. Karena kita dosanya banyak ya. Yang kecil banyak ya, yang besar banyak. Oleh karena itu, ya itu mudah-mudahan kita bisa menjaga wudhu itu supaya orang batal-batal. Batal wudhu, orang apa-apa. Aja sungkan, kadang baju orang tuku bae. Iya wudhunya subur, baju pirang-pirang. Aja sungkanan, bakal wong sungkanan. Dan ini yang koning oleh kan secuil. Tapari kentang oleh akeh insyaallah. Maaf pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sedikit agak melenceng menggunakan bahasanya kayak gini ya. Sebetulnya hanya improv saja Dean Soten. Yang kira-kira melenceng dari pembahasan mohon pada IT suruh ngeberesin. Selanjutnya wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang menjaga wudu ya, kalau wudunya belum batal maka orang itu akan dipintakan ampunannya oleh malaikat. Jadi malaikat memintakan ampunan atas orang itu yang menjaga wudunya. Ya, para rawuh pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya adalah ya Ali, wahai Ali, manis tagsala, man utawi sapa wong iku iktasala adus sapa wong yaumal jum'ati ing dalem dina Jum'ah goparallahu mangka ngampura sapa Allah Gusti Allah lahu karena wong ma bainal jum'ati ing dalem antarane
ma bainal jum'ati ing dalem barang kang antarané Jum'ah ilal jum'ati maring tumeka maring Jum'ah arepe. Jadi sing sapa wonge adus ning dina Jumat pan sholat Jumat adus disit kayak gue iya, maka Allah akan memaafkan dosanya orang yang tadi mandi di hari Jumat itu sampai ke Jumat berikutnya, begitu. Jadi aja atau jangan malas-malasan untuk mandi di hari Jumat, terlebih mau melaksanakan sholat Jumat. Para rawuh pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata banyak keuntungannya kalau kita mau ngaji sesiwil-siwil kayak gini. Yang kemarin nggak tahu sekarang jadi tahu, atau yang kemarin sudah tahu tapi belum melakukannya, dan sekarang setelah ngerti lagi setelah kita mengetahui lagi jadi mau melakukannya, kan ini sangat luar biasa. Ya. Jadi kata Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali begini, sing sapa wonge ya mandi di hari Jumat, maka Allah akan memaafkan dosanya dari Jumat itu sampai ke Jumat berikutnya. Terus wa ja'ala dzalika sawaban wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah dzalika ing mengkono adus ning dina Jumat. Ya. Sawaban ing ganjaran fi qabrihi ing dalam kuburane wong. Jadi sing sapa wonge kowe miki adus ning dina Jumat, wong misale mendawamkan hari Jumat itu mandi, ya selain ganjarannya tadi dimaafkan dosanya dari Jumat pertama sampai ke Jumat berikutnya, terus wa ja'ala dzalika sawaban bi qabrihi, dan kebiasaan mandi di hari Jumat itu menjadikan pahala untuk nanti di alam kubur. Nah, sementara sama-sama kita tahu di alam kubur itu kalau mendapatkan siksa kubur, waduh luar biasa. Naudzubillah min dzalik, subhanallah min dzalik. Mestinya kalau nanti kita mestinya kalau sudah berada di alam kubur, ya kita harus mendapatkan nikmat itu ya. Nah itu salah satunya adalah ketika kita mau mandi di hari Jumat, maka akan dijadikan pahala mandi itu nanti menjadi pahala buat di alam kubur. Wasakula lan abot opo ganjaran ala mizanihi ing atase timbangane wong mau. Begitu juga mandi, membiasakan mandi di hari Jumat, mau sholat Jumat terus mandi, itu nanti akan timbangan kebaikan kita nanti itu akan berat, artinya bagus ya, luar biasa. Cuman sekedar mandi ya para rawuh pemirsa yang dirahmati Allah, cuman sekedar mandi itu kalau hari Jumat mandi aja males ya, jangan sungkan. Itu tadi yang pertama, itu kita akan dimaafkan dosanya sampai ke Jumat berikutnya. Terus kebiasaan mandi di hari Jumat itu akan dijadikan ganjaran atau pahala di alam kubur. Terus kebiasaan mandi di hari Jumat itu akan menjadikan timbangan kebaikan kita itu semakin berat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sedemikian maha besar Allah, maha menyayangi, maha rahman, maha rahim.
Sehingga ketika kita melakukan tadi ini apa yang disampaikan, yang diwasiatkan oleh Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, kalau kita mau melakukannya, waduh ya kita, makanya seperti yang kemarin di awal-awal akan menjadi orang-orang yang terpuji, orang-orang yang beruntung. Ya Ali, hai Ali, alaika netepana sopo sira bisiwaki kelawan siwak. Papihi mangkaiku tetep ing dalam siwak arbaatun utawi papat wa isruna lan 20. Papat karo 20 berarti 4 likur, atau 4 dan 20 berarti 24. Ya. Nah, alaika netepana sopo sira bisiwaki kelawan siwak papi mangkai tetep ing dalam siwak arbaatun wa isruna utawi 4 likur papat wa isruna lan 20 berarti 44 ya. Arbaatun utawi papat wa isruna lan 20 papat bari 20 berarti 24. Ya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon koreksinya. Jadi di dalam siwak itu ada 24 fadilatan apane keutamaannya. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, itu kalau kita bisa melakukan siwak, ya, di dalam siwak itu ada 24 keutamaan. Lalu bertanya, Ali, siwak itu apa? Siwak itu ketika kita mau wudhu, kita menggunakan siwak. Ada ya namanya kayu arok ya, yang biasa digunakan untuk siwak itu menggunakan, ada kayunya, kayu arok, digosok-gosokin ke gigi 1, 2, 3 gitu ya, ke atas ke bawah. Terus dimasukin ke sini 1, 2, 3. Terus dimasukin di sebelahnya lagi, gosok 1, 2, 3. Dan terakhirnya dimasukkan ke sini, ke mulut. Seperti itu. Nah, siwak itu mau wudhu, siwak. Setelah wudhu, siwak kan enggak, Mas? Ya pokoknya mau wudhu itu atau setelah wudhu kita menggunakan siwak. Itu ada 24 keutamaan. Keutamaan fiddini ing dalam agama wal badani lan badan. Jadi 24 keutamaan itu ada di dalam keutamaan itu ada dalam agamanya, ada juga dalam badan itu jasmani ya Mas. Para rawuh pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT. Kalau nggak salah itu saya pernah ingat begini, lau ana asuko ala umatin la amartuhu bisiwak. Ada hadisnya Kanjeng Nabi yang bunyinya seperti itu tadi. Kalau saya tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhu bisiwak, pasti saya akan menyuruhnya untuk bersiwak indah kuli wuduin ketika kita berwudu. Untungnya orang dikongkon siwak setiap wudu kalian baik ya. Tapi ternyata siwak itu kalau kita melakukannya itu, di dalam kita melakukan siwak itu ada 24 keutamaan ya, fiddini wal badani, baik di dalam agama kita atau di dalam badan jasad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya Ali, hai Ali, alaika netepana sapa sira bisolati kelawan salat pi auqatiha ing dalem pira-pira waktune salat. Fa innaha mangka setuhune salat iku sukuli fadilatin sukuli fadilatin, pokoke saban-saban keutamaan. Wah, selanjutnya
dari kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali, alaika bisolati fi awqatiha. Jadi kita itu kalau bisa, bukan kalau bisa, harus bisa ya para rawuh, para pemirsa, harus bisa ketika sudah datang waktunya sholat, maka segera kita menunaikannya, jangan ditunda-tunda. Nah, kenapa? Ya ini yang diwasiatkan kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali, alaika bisolati fi awqatiha. Sebab fa innaha ra'su kulli fadilatin. Nah, karena sholat itu pokoknya setiap keutamaan. Wasanamu kuli ibadatin, wasanamu kuli ibadatin lan pokoke saban-saban ibadah. Jadi sembahyang itu, sholat itu adalah sumbernya atau pokoknya keutamaan dan pokoknya ibadah. Jadi supaya amalan kita yang lainnya bagus, itu sholatnya harus bagus terlebih dahulu. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Jadi ibadah-ibadah yang lainnya, ya kalau tiangnya enggak bagus, nanti bagaimana gitu kan. Kalau diibaratkan ada sebuah bangunan, tiangnya enggak kuat, nanti bisa roboh, hancur. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.